Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberi hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah panggilan Matius yang kita renungkan saat ini hendak menunjukkan universalitas kasih Yesus. Artinya, kasih Yesus tidak hanya terbatas pada satu orang atau satu kelompok saja, tetapi juga menjangkau semua orang tanpa batasan apapun. Hal ini pula yang diteruskan oleh Gereja Katolik dalam peziarahannya di dunia. Semua orang harus dirangkul dengan penuh kasih, sebab semua orang berharga di mata Allah. Sama seperti Matius pun juga berharga di mata Tuhan, hingga ia diperkenankan menjadi salah seorang dari rasul-rasul Yesus, bahkan menjadi salah seorang pengarang Injil. Cara Yesus menatap, menyapa, dan memanggil Matius di tengah kesibukannya sebagai pemungut cukai juga hendak menunjukkan bahwa setiap saat Tuhan Allah selalu memanggil kita untuk mengikuti Dia dalam melaksanakan kehendak Bapa di surga. Sikap Matius yang segera bangkit berdiri mengikuti Yesus serta meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai juga hendak menunjukkan kepada kita bahwa kehendak Bapa dan panggilan Yesus berada di atas segala-galanya. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, hendaknya selalu seturut kehendak Bapa dan sejalan dalam panggilan Yesus, yaitu panggilan untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita, di dalam gereja, serta dalam masyarakat kita. Saudara-saudari terkasih, hal lain yang perlu kita perhatikan adalah tanggapan Yesus atas keluhan orang-orang Farisi kepadanya. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini bukan saja sedang menunjukkan perutusan Yesus di dunia, tetapi juga merupakan tugas perutusan kita semua sebagai murid-murid Yesus. Betul bahwa di kalangan kita saja masih butuh untuk evangelisasi baru, tetapi patut kita ingat bahwa yang ditekankan oleh Yesus dalam sabdanya ini adalah bagaimana kita hendaknya saling tolong-menolong sebagai murid-murid Yesus agar dapat berjalan bersama di jalan yang dikehendaki Bapa
melalui putranya, Yesus Kristus. Jika salah seorang yang kita kenal melakukan kesalahan seberat apapun, janganlah kita menyinyir dirinya, apalagi menjauhi dia. Kita justru harus datang merangkul dan menolong dia keluar dari kesusahannya. Ciri khas murid Yesus tidak terletak pada seberapa tajam nyinyirannya, tetapi tampak ketika dia mau merangkul orang yang paling terpuruk dengan penuh kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas panggilan indah dari Allah yang hadir secara nyata dalam diri Yesus Kristus untuk mengasihi tanpa batas. Kita sadar bahwa kita memiliki kasih yang terbatas secara manusiawi, dan karena itu kita mungkin takut untuk menjadi seperti Yesus Kristus yang mengasihi tanpa batas. Marilah kita mohon rahmat Allah agar kita dimampukan untuk mengikuti jejak Kristus dalam mengasihi tanpa batas kepada semua orang dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Ya Allah Bapa, bantulah kami dengan rahmat-Mu untuk dapat mengasihi tanpa batasan apapun, seperti yang diteladankan oleh Putra-Mu, Yesus Kristus, kepada Matius. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode Kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu, Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar, dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami, supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode Kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.